نشكره على نعمة القربات ونستعينه من كل أوقات ونستغفره من كل ذلات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حبيبنا ونبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Zaki. Alhamdulillah, saya sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Bina Pasya. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan sebuah kultum singkat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada hari-hari yang penuh rahmat ini, mari sejenak kita renungkan nikmat terbesar yang Allah titipkan kepada kita, yakni Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai cahaya bagi kegelapan hati dan kompas bagi jiwa yang tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bayangkanlah wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana keadaan hidup kita jika tanpa petunjuk ini. Kita mungkin akan melangkah tanpa arah, terombang-ambing oleh hawa nafsu dan kehilangan makna sejati dari pengabdian kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan sekadar deretan huruf yang indah dibaca, melainkan Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Di dalamnya terdapat obat bagi kesedihan, solusi bagi permasalahan hidup, dan ketenangan bagi jiwa yang gelisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena sesungguhnya ia akan datang sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Namun kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, sudahkah kita memberikan hak-hak kepada Al-Quran sebagaimana mestinya? Adab adalah kunci utama dalam berinteraksi dengan wahyu Allah. Ulama mengajarkan kita bahwa sebelum lisan menyentuh ayat-ayatnya, haruslah terlebih dahulu hati kita bersuci. Hormatilah ia, letakkanlah ia di tempat yang, jangan letakkan ia di tempat yang rendah. Letakkanlah ia di derajat yang tinggi. Janganlah kita menyentuhnya tanpa kesucian diri. Bacalah ia dengan perlahan dan dengan tartil yang baik, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada kita semua. Mari kita dengarkan ia dengan penuh khidmat ketika ia dibacakan, karena sesungguhnya rahmat Allah akan tercurah. Lebih dari itu, adab tertinggi kepada Al-Quran yaitu dengan mengamalkannya. Apa artinya jika lisan kita fasih dalam membaca, tetapi sifat kita masih jauh dengan ketentuannya? Apa artinya jika kita berkali-kali menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, tetapi sifat sombong, iri hati, dengki, lisan yang suka menyakiti orang lain masih bertahta di dada? Maka jadikanlah Al-Quran sebagai akhlak kita, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha dahulu menyifati Rasulullah dengan sifat akhlakul Quran. Di sisa Ramadan ini, mari kita pererat hubungan yang lebih mesra dengan Al-Quran. Peluklah ia dengan iman, bacalah ia dengan linangan air mata kerinduan. Jangan jadikan ia hanya sebagai penghias lemari, penghias mobil maupun penghias ruangan, melainkan jadikanlah ia sebagai imam
dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan ahlul Quran dan keluarganya di bumi yang kelak dipanggil menuju surganya dengan kalam-kalam yang suci. Mungkin hanya sekian kultum singkat dari kami pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena setiap manusia memiliki kesalahan dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi